positif yang terjadi apabila seseorang menjaga kebugaran jasmani adalah berbagai berikut. Ikut penurunan tekanan darah. Penurunan tekanan darah. Kalau semakin tinggi, risiko juga kan? Orang perlu digaris bawahi bahwa pendidikan jasmani umumnya dan pendidikan kebugaran khususnya tidak bertujuan untuk membugarkan peserta didik. Akan tetapi pendidikan kebugaran akan mengajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana menjadi bugar, mencapaikan dan menjaga status kebugaran mereka, serta mengembangkan nilai agar pentingnya kebugaran dalam kehidupan mereka. Oke, di sini ada kebugaran kardiovaskular ya. Ini boleh bisa dikatakan ada contohnya, itu mengangkat ya, bulan kan? Bagaimana dan lari ya. Selanjutnya di sini ada kebugaran jasmani sangat dibutuhkan setiap kalangan karena hal tersebut berkaitan dengan kemampuan seseorang tadi yang sudah dibacakan awal pengertian dari kebugaran ya. Perlu digarisbawahi bahwa pendidikan jasmani umumnya dan pendidikan kebugaran khususnya tidak bekerja untuk membugarkan peserta didik ya. Di sini tidak hanya membugarkan peserta didik, tidak hanya membugarkan kalian dalam membugarkan kebugaran. Ya. Akan tetapi pendidikan kebugaran akan mengajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana menjadi bugar, mencapai dan menjaga status kebugaran serta mengembangkan nilai kepentingan kebugaran dalam kehidupan. Berarti kehidupan ya, hampir akhir hayat kalian. Ya, dari kalian akhir sampai akhir hayat, anda tetap bugar dan merasa keletihan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Itu ya. Apa saja dampak? Apa saja contohnya kalau tidak bugar ini? Bisa jadi masih pagi mual, bukan? Bisa jadi karena faktor tadi ruang, kemudian apa yang dikonsumsi, ya kan? Bisa kan? Mau melakukan apa? Capek ya? Capek duluan, karena juga tadi tidak biasa melakukan aktivitas. Oke? Oke, di sini ada penjelasan singkat. Silakan dibaca dalam hati saja. Atau mau dibacakan kedua? Boleh? Penjelasan singkat mengenai tes dan pengukuran komponen kebugaran jasmani. Pengukuran penyelidikan sarana yang dapat digunakan untuk mengukur
maksimal. Bisa menggunakan lari 20 meter nanti bola balik. Menggunakan first stage ya. Nanti ada level 1. Nah, udah selanjutnya. Ya. Kemudian tes kelenturan. Tes kelenturan kemana? Bisa yang betul ya kan? Paham ya? Kemudian tes koordinasi mata dan tangan. Koordinasi mata, tangan, dan kaki. Mata, tangan, dan kaki gimana? Ada mata, ada tangan, ada kaki. Berarti 3 nih ya. Bikin lempar bola, angkat, mengangkat. Bisa kan? Kemudian tes daya tahan. Gimana daya tahan endurance ini? Misalnya berlari selama 12. Ini endurance ya. Kemudian tes power tadi. Gimana tes power? Daya ledak. Melompat. Oke. Lompat ke? Lompat power kan? Loncat ke? Nah, vertikal jam. Tes reaksi. Reaksi ini gimana? Lempar bola. Lempar bola kemudian angkat ya. Masuk reaksi juga kan? Kemudian tes kelincahan. Kalau kencang gimana? Nah, lagi zigzag. Ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, di sini ada fungsi peran dalam bugar itu nutrisinya juga suplemen. Ini ada macam-macam komponennya. 10 tadi yang sudah kalian sebutkan. Di sini soal boleh diamati video ini ya. Di gambarnya sudah lihat ya. Ini ada videonya. Sekarang, kamu akan melakukan beberapa jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Cermatilah informasi berikut dengan teliti. Latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah latihan kekuatan otot lengan. Pull up dan push up bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dan bahu. Yang kedua, latihan kekuatan otot perut. Sit up bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot perut. Yang ketiga, loncat tekan dan lompat ke depan atau ke belakang. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Yang keempat, lari cepat atau sprint. Sprint bertujuan untuk meningkatkan kecepatan. Yang kelima, lari jarak sedang. Lari jarak sedang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Push up dan sit up adalah gerakan yang cukup berat. Oleh karena itu, terdapat sedikit perbedaan gerakan push up dan sit up bagi siswa laki-laki dan perempuan. Beda itu. Berikut adalah
Coba. Oke, sampai di sini paham ya? Sudah Bapak jelaskan tadi dengan video gambar lagi. Oke, KPD-nya sudah dibagikan ya. Sudah dibagikan. Kita kelompoknya menyesuaikan tempat duduk saja ya. Jadi sudah langsung ya. Di sini nanti kelompok 1, dan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Yang ini ditanyakan sebelum kita masuk ke LKPD-nya. Melihat tampilan tadi. Silakan, yang ingin bertanya. Apakah tes buku ini sudah paham? Bagaimana cara buku ini sudah paham? Atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Yang belum dipahami boleh ditanyakan. Oke, ada yang bertanya? Oke, silakan. Oke. Manakah dari manakah dari video ini yang itu merupakan komponen bunga jasmani? Bagi video tadi ya, komponen bukan jadi semua. Maka di sini ada kan? Jadi semuanya komponen bukan jasmani. Ya, sudah termasuk semua. Oke, ada tanya lagi? Sudah jelas Pak? Oke, kalau sudah jelas kita masuk ke ini. Ya, jadi gambar yang sudah membagikan tadi ada 5 pertanyaan. Silakan kalian isi. Boleh sebenarnya sekarang. Tulis nama kalian, di sampingnya ada untuk nanti nilai. Semuanya tulis juga. Oke, itu sekali yang boleh. Namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Oke, silakan.
jawab tes push up. Kemudian back tes sit and rest. Kalau setelah katakan itu kami jawabannya. Oke. Semua yang jawab. Kita lihat apakah itu jawabannya. Oke. Selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut yang bukan masuk tes kebugaran kardiovaskular? Yang menjawab tes dari jalan pendek, tes lam, atau tes pendek. Kemudian tes bersepeda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tes kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang paling banyak adalah tes kanan ya. Kita jawab yang paling banyak. Apakah betul? Jawabannya adalah oke. Yang betul ya. Selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan komponen kebugaran jasmani? Di sini ada kekuatan otot, ada flexibility, ada teknik pernapasan, ada daya tahan kardiovaskular. Yang menjawab kekuatan otot, tidak ada. Flexibility atau benturan ya. Nah, teknik pernapasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexibility tadi berapa? Tidak, dari 8. Daya tahan. Oke, yang menjawab tes pernapasan paling banyak 8. Kita lihat apakah itu jawabannya. Nah, sebelum komponen tadi tes pernapasan tidak termasuk kan? Pertanyaan selanjutnya, tes yang mengukur daya tahan kardiovaskular melalui aktivitas lari dan berhenti secara berulang-ulang disebut daya tahan ini. Berulang-ulang. Tes saturan. Siapa yang jawab tes saturan?
sini menggunakan FITT, di mana ada frekuensi, intensitas, time atau waktu, kemudian jenisnya. Ya. Di situ ada hari pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau lihat di sini, dia melakukannya berapa kali dalam seminggu? Dalam seminggu berapa kali? Oke, 3 kali ya. Berarti dia menggunakan minimal kegiatan keorganisasiannya sebegitu 3 kali. Ini adalah model-modelnya. Untuk frekuensi silakan. Nah, di sini berapa hari dalam seminggu yang bisa kalian buat? Di sini hanya 3. Kalau menurut kalian mau 4 sampai 5 bebas. Mau semuanya bebas. Ya, tapi minimal di sini hanya 3. Boleh kalian centang hari apa saja yang kalian mau lakukan. Langsung di LKPD nya cetak saja harinya di bagian ini ya, frekuensinya hari apa saja. Oh, frekuensinya saya ambil hari Senin, bagian Seninnya cetak ya. Oh, saya ambil Rabu yang cetak. Saya ambil Jumat juga cetak. Nanti sudah 3. Pak? Bisa mengerjakan? Oke, silakan. Itu frekuensi dulu. Berarti yang kosong itu dianggap kalian sekat ya harinya. Langsung isi. Centang saja yang mana dari frekuensi. Sudah? Oke, kalau sudah masuk ke sintetitas. Berapa lama atau menit saya gantian? Di sini ada berapa menit ke berapa hari. Itu law, kemudian berapa menit berapa hari itu moderate, kemudian berapa menit ke berapa hari itu high. Di sini. Ya. Sesuaikan dengan hari yang kalian tulis tadi atau cetak tadi. Kalian tulis mau low, mau mulai sedang atau flat. Ya. Di sini dia hari Selasa, contohnya di sini ada stretching 15 menit, kemudian polygon 15 menit. Itu yang low-nya. Dia yang sedangnya ini melakukan jogging selama 30 menit. Paham maksudnya? Sesuaikan yang apa kalian cetak hari ini. Kemudian kalian tulis di bawahnya. Misalnya hari Selasa, cetak hari Selasa. Di bawah ini kalian gunakan lauk. Itu boleh stretching. Kemudian polygon. Waktunya bawah ini. Bisa? Yang ini tadi kan harinya. Di hari ini kalian lihat, kalian sudah mencetak yang mana? Kalau hari Selasa kalian cetak, sintetitasnya berapa hari? Kalau ini stretching misalnya, pemanasan, kemudian polygon, ya, olahraga dan polygon, pendinginan. Dia menggunakan 15 menit, 15 menit. Kemudian joggingnya dia 30 menit. Mau 30 menit, joggingnya mau 15 menit, bebas. Kalian yang menentukan. Cak? Ini stretching ini apa? Tadi gam, organnya. Kemudian koridor, pendinginan. Ya, jangan lupa. Isi sesuai frekuensi yang kalian centang tadi. Sah? Silakan.
Ada yang mengisi hanya 3 hari dalam satu pekan? Tidak. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Ada yang 4, ada yang 5, silakan. Ya, kita tunjukkan yang ini dulu. Yang ini dan ini nanti setelah itu. Gimana? Paham? Terus ini biasanya paham. Ini kan kalau paham diam ya. Paham ya? Paham dulu. Oke, di sini boleh dulu. Biasanya hari ini jadinya apa sih? Kemudian semua tulisannya saya yang atur juga. Betul. Di sini kan ada jogging, ada yoga, ada bersepeda. Baiknya apa? Misalkan kamu lihat tentang dulu apa yang kamu tulis biar kita menyampaikan. Oke, kalau sudah, tinggal kamu totalkan kira waktunya berapa di sini dan di sini ya. Waktu ini tambah ini tambah ini ini. Sama ini tambah ini tambah ini waktunya. Waktunya di sini 60 menit. Jadi karena di sini 15 30. Kalau ini 15 stretchingnya, kalau dua-duanya 15 sepeda buat sepeda 60 menit. Jadi 90 menit. Per hari boleh minimal 3 hari kan minimal tadi 3 hari boleh 4 boleh kamu semua ya silahkan kamu hitung dengan total waktu ini. Total waktu ada yang mengikuti yang intensitas tadi ya.
boleh ditulis mengikuti yang ini boleh. Kalau tidak cukup menilainya, kamu tulis di bawah ini, kemudian waktunya tidak apa-apa. Yang di bawah itu tinggal waktunya. Kamu hitung total di sini 15 tambah 15 tambah 30 hasilnya 60. Kalau ini 15 tambah 15 tambah 60 hasilnya 90. Satunya ini tadi.
Kamis jalan Sabtu aktivitas sama atau beda? Sama. Sama. Jalan Sabtu juga. Yogi juga. Juga. Oke. Novel, Bobonis tadi. Kalau hari Kamisnya? Tadi stretching, koridor, dengan ada yoganya. 35 menit dengan yoga. Totalnya 60 menit. Berarti di sini 35, di sini 15, ini 15 ya. Stretchingnya 15, begitu 15. Oke. Boleh. Untuk jenisnya apa saja tadi? Boleh dibacakan? Hari Rabu jenisnya jogging. Kemudian Kamis yoga. Sabtu sepeda. Beda-beda ya. Aktivitasnya beda-beda. Oke. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 pakai berapa hari? Apakah sama 3 hari? 3 hari. Oke, 3 hari. Untuk frekuensinya hari apa saja? Boleh di kalau yang dibuat ya? Hari Selasa. Kemudian Selasa, Kamis, Sabtu. Oke. Selasa, Kamis, Sabtu. Silakan ganti. Ya, ini kita pakai satu orang, ini satu orang bacanya. Oke. Hari 3 hari tadi ya. Hari apa tadi pertama? Selasa itu identitasnya apa? Lauknya ada. Ada stretching. Ada stretching berapa menit? 30, 15. Stretching 30 menit. Banyak kan apa anjing stretching ini? Moderatnya? Moderat. Ini. Ada. Gimana menentukan ini nanti? Ya. Nah. Kalau
4, oke. Ini maksimal digunakan waktu semaksimal mungkin. Ayo apa saja? Hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Oke. Kemudian intensitasnya? Hari ini joggingnya 30 menit. Total waktu silakan ya. Total waktunya berapa menit? Total waktu 40 menit. 40 menit. Jenisnya? Jenisnya apa? Jogging, bola. Oke, hari itu saja jogging ya. Hari berikutnya beda-beda ya. Oke, berarti aktivitasnya berbeda-beda. Oke, boleh sekarang. Oke, sampai di sini kalian paham ya? Untuk pembuatannya nanti boleh cara upayakan di rumah. Dan itu mungkin bisa digunakan dalam satu bulan. Jadi tadi dalam satu pekan diambil hanya 3 hari, 3 hari dan 4 hari. Oke, boleh dicoba ya. Oke, selanjutnya silahkan dalam cari dulu nanti kita lihat nanti. Jangan banyak ngomong ya, silahkan sebentar ke nantinya. Nanti bapak bilang mulai, kalian juga nggak bawa banyak. Ya, letaknya. Ya, sudah dapat? Ya, boleh di sini, boleh di sini. Nanti kalau sudah dapat, ya, kalau sudah dapat, kamu tulis di samping rumahmu yang bagian atas nama tadi. Oke, siap? Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Masing-masing menghitung ya? 3. Oke. Misalkan jangan ngomong, konsentrasi untuk menghitung. Kalau salah, bisa jadi nanti perhitungannya seringnya salah semua. Oke, kita mulai 3, 2, 1.
Ya, yang di bawah tabel. 220 dikurang rumahnya saya 15. Rumahnya ditulis 15. 220 dikurang 15 berapa? Ada yang tadi dannya sama seperti ini sudah? Sudah. Sudah yang SMP kok ingat. Oke, sudah. Sekarang kita akan lakukan aktivitas yang pertama adalah lari di tempat. Lari di tempat kita hanya ambil 15 detik saja, ya. 15 detik nanti kalian hitung. 15 detik langsung hitung.